Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para santri dan santriwati di rumah, terlebih yang hadir saat ini yang tidak mau pulang ya, atau memang senang di asrama itu mengabdi ya, gozi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur dan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita mengisi kesempatan kita dengan sebaik-baiknya, dengan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa, para santri dan santriwati dimanapun berada, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih menyambung pembahasan kita tentang asyirku billah, yaitu tentang pembahasan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita sama-sama maklumi, untuk sama-sama kita pelajari kembali bersama, bahwa yang namanya syirik ini kadang-kadang sering kita tidak tahu atau tidak mau tahu, atau bahkan tidak sadar tentang diri kita bahwa sesungguhnya kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih yang disebut dengan asyirkul asghar. Nah, ini juga banyak kemudian di antara kita yang tidak tahu mana dia asyirkul asghar itu, yaitu syirik kecil. Selama ini kita hanya pahami bahwa syirik itu adalah menyembah selain Allah saja. Kita menyembah pohon, menyembah batu, menyembah hal-hal yang kemudian dia anggap memiliki kemampuan, bisa memberikan dia kesenangan dan lain sebagainya. Lalu itu dia percaya dan bisa merubah hidupnya dan lain sebagainya. Nah, itu namanya asyirkul akbar. Ada yang kemudian sering kita sepelekan, yaitu asyirkul asghar, yaitu arya'u bil a'mal. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar, dengan kita mengkaji, kita bisa memperbaiki ibadah kita, terutama diri kita sendiri, lalu kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita, sahabat kita, agar ibadah kita tidak sia-sia dan ibadah kita
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa fis sanadil muttasil ilaih qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi jami'il muslimin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala ila qawlihi qaulil musannif wa sa'ala rajulun Rasulullah man najat. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW yang kemudian bertanya, man najat? Apa kata orang itu? Dia bertanya bagaimana bahwa agar hidup kita itu selamat. Man najah. Najah itu sebetulnya artinya ya selamat. Bagaimana supaya kita itu hidup di dunia ini dengan selamat? Qala Rasulullah SAW kemudian menjawab, alla tukhadi'illah. Beliau menjawab, janganlah kamu menipu daya Allah. Tukhadi', dari asal kata khadi'a, yakhda'u. Dalam surah Al-Baqarah ada, wa ma yakhda'un, mereka menipu daya. Yukhadi'ullah, apa? Yukhadi'un Allah. Di awal Al-Baqarah itu apa katanya? Setelah ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Terus lupa mau hafalan ini. Lembar pertama ini sengaja ketua. Padahal saya juga pura-pura lupa saya. Ya. Itu ya, yukhadi'un. Alla tukhadi'illah. Janganlah kamu menipu daya Allah. Qala wa kaifa yukhadi'ullah? Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa menipu daya Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, an ta'mala amalan amarakallahu wa rasuluhu bihi wa turidu bihi ghayra wajhillah. Jadi menipu daya Allah itu adalah ketika kamu melaksanakan atau melakukan suatu amal yang Allah Subhanahu wa taala memerintahmu dan Rasulnya, tetapi kamu ingin mencari selain keredaan Allah. Sudah banyak contoh yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Orang mau beribadah yang ibadahnya itu ditujukan kepada selain Allah. Di dalam hatinya masih menyimpan agar dia dipuji sama orang, agar dia dikatai bahwa orang itu rajin beribadah, rajin bersedekah. Itu tujuannya. Tidak semata-mata liwajhillah, untuk mencari keredaan Allah. Liwajhillah, untuk mencari wajah Allah. Wajah di sini maksudnya keredaan atau kesenangan Allah. Bukan kemudian diartikan mencari wajah Allah, tidak. Ya. Jadi ketika kamu melaksanakan amal perbuatan yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepadamu, tetapi ketika kamu melakukan itu, kamu ingin dipuji oleh orang, atau kamu ingin supaya mencari keredaan selain Allah, itulah orang yang menipu daya Allah. Nah, ini juga banyak kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Banyak kemudian kita tidak sadar bahwa barangkali kita sering menipu daya Allah. Kita tipu Allah. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita bersedekah. Kita kerjakan itu semua, ya. Kita kerjakan itu semua, tetapi kita tidak ikhlas atau ingin mencari nama seperti yang tadi itu. Nah, itu secara tidak langsung bahwa di waktu itu kita sudah menipu daya Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari
hal-hal yang seperti itu. Wa qala wattaqir riya'a fa innahu asyirkul asghar. Takutlah dengan riya. Karena sesungguhnya riya itu adalah termasuk syirik kecil. Ketika kita pamer itu sudah riya, sudah itu. Ya. Pamer, ingin dilihat banyak orang. Kalau dia beribadah sendirian, cepat-cepat dia sholat. Kalau orang banyak aja, panjang sekali. Panjang sekali. Nah, itu juga harus diperbaiki niatnya. Ya. Wa innal mura'i yunadi alaihi yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi bi arba'ati asma'in. Karena sesungguhnya kenapa kita harus takut kepada riya? Yang pertama karena sesungguhnya riya itu adalah bagian dari syirik kecil. Juga nanti ada imbasnya di hari kiamat. Wa innal mura'i yunadi alaihi yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya orang yang riya ketika hidup di dunia, nanti di hari kiamat dia akan dipanggil dengan 4 nama. Ada 4 namanya nanti. Yang pertama, ya mura'i, wahai orang yang riya. Jelas, karena dia sudah riya maka dipanggil dengan ya mura'i, wahai orang yang riya. Ada juga panggilannya ya ghadir, wahai orang yang ghadir. Itu artinya apa ya kalau bahasa kita? Pengkhianat. Nah, pengkhianat. Karena dia mengkhianat. Dia beribadah tetapi dia membohongi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Kemudian ya fajir, wahai pendosa. Itu juga panggilannya. Dan yang keempat adalah ya khosir, wahai orang yang rugi. Ini semua panggilan orang-orang yang riya. Pernah riya di dunia. Nah, ini sudah kita dipanggil nanti. Mudah-mudahan kita tidak dipanggil dengan sebutan-sebutan ini ya. Kita dipanggil dengan nama-nama yang bagus. Ya. Dhalla amaluka wa batala ajruk. Wahai orang-orang yang dipanggil tadi itu, yang dinisbatkan kepada orang yang riya itu, sungguh telah sesat amalmu. Wa batala ajruk, dan batal pahalamu. Fala ajralaka indana, maka tidak ada pahala bagimu di sisi kami, kata Allah kelak pada hari kiamat. Idhhab fakhudh ajraka mimman kunta ta'mal lahu ya mukhadi. Oleh karena itu, pergilah dan ambillah pahalamu terhadap orang yang pernah kamu riya dulu waktu kamu hidup di dunia. Ya. Jadi kita disuruh nanti, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari orang yang dulu kita anggap kita itu pernah pamer terhadap dia. Dari sana kita disuruh minta balasan. Bisa enggak mereka berikan kita pahala? Bisa enggak mereka berikan kita balasan? Kan enggak bisa. Tentu yang membalas itu adalah yang Maha membalas, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasuila ba'dul hukama rahimahumullahu manil mukhlis. Jam pira wah nih? Jam. Masih ada waktu? Berapa menit sudah? Hah? Tambah tinggal 1 detik. Ya. Tinggal 1 detik. Sebagian ahli hikmah atau orang-orang yang bijak pernah ditanya, rahimahumullahu manil mukhlis. Semoga Allah merahmatinya. Mereka pernah ditanya, siapakah orang yang ikhlas? Nah, ini ikhlas sekarang ini. Qala al-mukhlisul ladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atih. Orang yang ikhlas itu, jadi ketika kita bahas riya, pamer, berarti ada lawannya. Apa itu lawannya? Ikhlas. Banyak sudah kita dengar ikhlas. Para ustadz-ustadz kita, para tuan guru kita, para dai-dai kita, beramallah dengan ikhlas katanya. Sementara
banyak tidak tahu apa itu ikhlas. Ikhlas menurut kita ya mengikhlaskan sudah. Ya. Tidak usah sebut-sebut. Itu nama ikhlas. Betul juga itu. Ya. Betul. Tapi nanti ada ciri-cirinya. Orang yang ikhlas itu bagaimana? Ya. Mereka mengatakan, para ahli hikmah itu, al-mukhlisu alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Ini yang pertama. Orang yang ikhlas itu, kalau mau tahu orang yang ikhlas itu begini, adalah orang yang dia itu berusaha menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia itu menyembunyikan kejelekannya. Itu orang yang ikhlas. Ketika dia itu malu disebut kebaikannya, disebut kejelekannya, kan tidak ada orang yang mau ditahu kejelekannya, kan? Ada ndak yang mau ditahu oleh orang kejelekan kita? Tidak ada. Mudah-mudahan Allah menutup aib kita semua, ya kan? Allahumma astur uyubana wa uyuba jami'i al-muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah menutup aib kami dan aib semua orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada orang yang mau ditahu keburukannya. Maka orang yang ikhlas itu adalah orang yang berusaha menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Itu ya. Tapi kalau kita masih ingin menampakkan kebaikan kita kepada orang, aku jauh bian balu rakaat sembahyang tahajud katanya, ingin ditahu sama orang, ceritakan, ya. Aku aja semenisik bersedekah, bilang jelo, ingin ditahu sama orang. Nah, itu berarti dia menampakkan, dia tidak menyembunyikan kebaikannya. Maka orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya kama yaktumu sayyiati, sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Waqila li ba'dihim, dikatakan pada sebagian mereka, ma ghayatul ikhlas. Apa sih tujuan ikhlas itu? Sebelum kepada tujuan ikhlas, ada beberapa ciri, kata sebagian ulama menyebutkan bahwa ciri-ciri orang ikhlas itu yang pertama adalah ketika orang itu mampu menempatkan orang yang memuji dan orang yang mencela pada deretan yang sama. Itulah orang yang ikhlas. Ketika orang itu mampu menempatkan dua orang yang berbeda pada posisi yang sama. Contoh, ada si A. Si A itu memuji dia. Apa kata si A bilang kepada dia? Oh, si A ini rajin ibadah, rajin bersedekah, dermawan. Dia dipuji sudah. Dipuji-puji dia. Sementara yang lain, yang B, apa katanya? Oh, dia itu males, dia itu katanya. Dia itu bersedekah, paling dia itu mau cari muka saja katanya. Nah, nanti terhadap orang yang dikatai ini tidak membenci si B, tidak menyayangi si A, tetapi menempatkan dia dalam posisi yang sama. Bisa dipahami? Itulah orang yang ikhlas. Dia tidak kemudian terhadap si yang pemuji itu senang terhadap dia, sementara dia ditentang-tentang karena dia sudah diolok dan lain sebagainya. Oh, berarti belum ikhlas. Kenapa? Karena dia termakan dengan pujian orang itu. Seakan-akan dengan pujian itu dia menjadi orang yang mulia. Padahal yang menjadikan kita mulia itu bukan ucapan mereka, bukan pula ucapan mereka yang mencela kita akan menjatuhkan kita. Jadi yang membuat kita mulia itu adalah diukur dari ketakwaan kita semata. Semakin kita takwa kepada Allah, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Ketika orang itu mampu menempatkan si pencela dan si pemuji di dalam posisi yang sama. Ya. Baik, yang kedua, itu ciri-ciri orang ikhlas itu. Pernah digitukan sama orang? Pernah dipuji tidak sama orang? Pernah. Sering.
Pernah dicela? Pernah juga. Ya. Pernah juga. Nah, ketika ada orang yang memuji kita, terus mencela kita, terus kita balas yang memuji kita itu dengan balasan yang yang setimpal lah begitu, kita sayang sama mereka, sama dia, sementara yang mencela kita tidak, berarti itu belum ikhlas namanya. Ya. Yang kedua, orang yang ikhlas itu ciri-cirinya adalah denwah sebut-sebut malik apa sawahan gawe berupa kebaikan. Tidak pernah dia sebut-sebut lagi. Umpama dia pernah bersedekah 100.000 kepada madrasah atau temannya atau siapapun, maka orang yang ikhlas itu adalah ketika dia itu tidak pernah menyebut-nyebut kebaikannya lagi. Kalau dia sebut-sebut kebaikannya, berarti belum ikhlas namanya itu. Ya, belum ikhlas. Dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lain. Ya. Masih banyak lagi ciri-ciri yang lain. Kita lanjutkan dulu. Ma ghayatul ikhlas? Qala alla tuhibba mahmadatan nas. Tujuan ikhlas itu adalah supaya kamu itu tidak senang dipuji oleh manusia. Jadi mahmadah itu artinya pujian. Dari asal kata hamdun, Muhammad. Makanya Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya terpuji. Sebaik-baik nama juga disebutkan dalam hadis. Bapak Ibu kalau mau buat nama, buatkan nama yang baik, yang ada Muhammadnya lah begitu. Dalam hadis disebutkan khairul asma ma'ubida wa humida. Sebaik nama itu adalah apa yang ada abdunnya atau Muhammadnya. Buatkan nama Muhammad Abdul Rahim, kan begitu? Ya? Muhammad Sam'un al-Ghazi, kan? Masya Allah. Muhammad Pendi, Masya Allah. Muhammad Zulkifli, nah itu semua. Kalau tidak ada Muhammad, pakai Abdun, Abdul Rahim, gitu. Ya? Hadis ini, ya? Abdul Somad, kan? Abdul Kudus. Buatkan nama yang bagus. Apalagi banyak santri-santri kita di rumah yang namanya Muhammad atau Abdul. Ya. Kalau tidak ada yang dua itu, ya minimal nama-nama yang artinya bagus lah begitu ya. Ya, artinya bagus. Kenapa? Karena nama itu juga harus bagus nama itu. Ya, hak anak, masuk terhadap hak anak itu. Hak anak terhadap orang tuanya. Berapa hak anak terhadap orang tuanya? 3. Min haqqil walad 'alal walid salasatu asya. Coba. Min haqqil walad 'alal walid salasatu asya. Min haqqil walad 'alal walid salasatu asya. Di antara hak anak terhadap orang tua itu ada 3. Yang pertama apa? Ayyuhsina ismahu idza wulid. Itu coba ayyuhsina ismahu idza wulid. Itu hendaknya orang tua itu memberikan nama yang bagus terhadap anaknya kalau sudah lahir. Ya, berikan nama yang terbaik. Berikan nama yang ada Muhammadnya atau Abdunnya. Kenapa harus Muhammad? Muhammad itu nama yang mulia itu. Semata-mata karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saja dulu ketika belum dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sebelum beliau mendengar berita bahwa akan lahir Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad,
mereka itu berlomba-lomba menamakan anaknya Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat itu sampai 15 orang yang bernama Muhammad sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lahir anaknya Muhammad. Lahir anaknya Muhammad. Muhammad, lahir Muhammad, lahir Muhammad. Sampai 15. Perempuan lahir Muhammad yang daharan. Masa perempuan Muhammad ini ya. Nah, jadi sampai 15 itu. Kenapa? Karena mereka ingin yang lahir itu, yang dinamakan Muhammad itu, supaya anaknya menjadi nabi. Ya. Tapi tidak ada yang terjadi begitu. Selain dari putranya Sayyidina Abdullah. Ya. Jadi Muhammad itu nama yang mulia. Karena itu berikan nama. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Rasulullah SAW bersabda, hadis qudsi, tahu hadis qudsi? Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang firman Allah tapi tidak ada dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan ketinggianku, kata Allah Subhanahu wa taala, la u'adzibu ahadan tusamma bismika binnar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, aku tidak akan mengazab orang yang menamakan namanya seperti namamu wahai Muhammad dengan api neraka. Saking mulianya nama Muhammad. Ya. Muhammad Samun Al-Ghazi kan? Masya Allah. Muhammad Syahril Hamidi kan? Masya Allah. Ini nama-nama yang mulia ini insya Allah. Ya. Muhammad Zidan ya. Muhammad dan lain-lain. Tapi jangan mentang-mentang namanya Muhammad terus berbuat semena-mena dalam hidupnya. Muhammad taran lagu dina sembahyang. Ada itu. Ada diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini juga mengingatkan kita menjelang masuk bulan suci Ramadan. Ada diriwayatkan oleh sebagian ahli ilmu, dalam kitab itu dijelaskan ada orang yang namanya Muhammad. Sayaran Muhammad, bukan nabi kita. Muhammad yang ini, yang dijelaskan ini diceritakan oleh ahli ilmu bahwa dia itu adalah orang yang dino sembahyang, engkah sembahyang tamat. Tapi ketika dia masuk bulan suci Ramadan, dia itu menghias dirinya. Masya Allah, dia hormati betul bulan puasa. Ya, dia mandi, dia pakai harum-haruman, dia pakai baju yang terbaik. Lalu dia menebar kepada orang-orang. Dia ingin menampakkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang harus dihormati. Bukan hanya itu, dia kodok solat-solatnya yang sudah lewat itu. Ya, dilihat oleh orang yang ahli ilmu itu, ditanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah kamu telah selesai sholat, katanya. Apa kata orang ini yang ditanya? Wes meton, tahu enggak, ini bulan bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, katanya. Lalu aku berbuat seperti ini, ada satu harapan, mudah-mudahan Allah itu mengampuni saya, katanya. Dengan saya menghormati bulan puasa, bulan Ramadan ini, dengan memakai pakaian yang bagus, harum-haruman, ya, bersih-bersih dan lain sebagainya, saya harap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengampuni dosaku, katanya. Betul, tak lama kemudian meninggal orang itu. Diimpikan oleh orang ahli ilmu itu. Dia ketemu di dalam mimpinya. Ya. Kemudian ditanya, "Ya fulan," katanya,
ya Muhammad, yang apa namanya, yang menghormati bulan puasa itu, bagaimana, apa yang kamu dapatkan di sana? Apa yang Allah berbuat terhadapmu, katanya. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala telah mengampuniku dengan sebab aku menghormati bulan suci Ramadan. Masya Allah. Karena hatinya gembira, dia hormati, dia berusaha mengagungkan bulan suci Ramadan, lalu dia perbaiki dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Nah, itu Muhammad. Banyak orang namanya Muhammad. Ya. Ya, terlepas dari semua itu, yang penting kita memberikan atau buat nama yang baik, yaitu Muhammad, yang ada Muhammadnya, insyaallah ya. Yang kedua apa? Hak min haqqil walad 'alal walid. Yang kedua itu adalah ayyu'allimahul kitab idza aqala. Hendaknya orang tua itu mengajarkan anaknya itu ilmu agama, ajarkan Al-Qur'an, ajarkan hadis, ya. Kalau tidak mampu orang tua, wajib dia carikan guru yang bisa mengajarkan ilmu agama, ya. Kalau orang gurunya mau dibayar, harus bayar, ya, karena wajib, ya. Nanti diminta pertanggungjawabannya nanti, ya. Kemudian yang ketiga, ayyuzawwijahu idza adrak, ya. Hendaknya orang tua itu menikahkan anaknya apabila sudah dia menemukan pasangannya. Jangan menunda-nunda, ya. Ya. Dulu pernah terjadi ini di zaman Sayyidina Umar. Ada orang yang datang kepada beliau marah-marah. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, katanya, wahai Khalifah, saya mau mengadu kepadamu, ini anak saya ini kelakuannya ini kok jahat sekali ini, katanya, macel sekali dan lain sebagainya lah begitu. Saya datang kepadamu, saya ingin mengadukan ini. Marah Sayyidina Umar. Mana anaknya? Panggil anaknya. Ternyata setelah menghadap, anaknya ini kembali mengadu kepada Sayyidina Umar. Semula mau dimarahi anak itu, dia mengadu. Apa kata anak itu? Wahai Amirul Mukminin, sebentar dulu, ya. Saya ini menuntut hak saya, katanya. Saya menuntut hak saya, kata anak itu. Ya emangnya ente kenapa, katanya. Ditanya dia, kemudian menjawab, wahai Khalifah, orang tua saya ini tidak menunaikan hak saya terhadapnya, katanya. Yang pertama, hak saya itu harus diberikan nama yang bagus, tapi dia tidak, katanya. Saya diberikan nama Khufas, katanya. Khufas itu artinya kelelawar jantan. Itu diberikan nama anaknya. Pantesan saja dia kayak kelelawar itu, kan. Yang kedua, orang tua saya ini tidak pernah mengajarkan saya ilmu agama, katanya. Makanya saya ini tidak bisa berlaku yang baik-baik, katanya. Kemudian yang ketiga, kita sudah bajang ini tidak mau dinikahkan kita, katanya. Anjuran wayana, katanya, kan. Akhirnya Sayyidina Umar yang waktu itu mau marah terhadap anaknya itu berbalik marah kepada orang tuanya karena dia tidak memenuhi haknya terhadap anaknya. Nah, itu dia. Hafalkan. Pertama, ayyuhsina ismahu. Coba. Ayyuhsina ismahu. Idza wulid. Yang kedua, ayyu'allimahul kitab. Idza aqala. Yang ketiga, ayyuzawwijahu idza adrak. Pertama, berikan nama yang bagus. Dua, ajarkan ilmu agama. Kalau tidak bisa orang tuanya bagaimana? Carikan guru. Masukkan ke pondok-pondok pesantren, kan? Masukkan majidi, kan? Ya, min zikril majidi wa iradati lain-lain endah, ya. Pancor dan lain-lain. Pokoknya pondok pesantren, insyaallah, ya, belajar banyak ilmu agama. Ya. Kemudian yang ketiga, menikahkan dia apabila sudah
waktunya. Kalau masih sekolah ya jangan, belum waktunya. Bagi perempuan. Ya. Ya. Oke, perempuan. Baik, qala, jadi tujuan ikhlas itu adalah alla tuhibba mahbadatan nas. Supaya kamu itu tidak senang dipuji oleh manusia. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, tarkul amali li ajlin nas riyaun, meninggalkan amal karena sebab manusia itu riya, ya. Wal amalu li ajlin nas syirkun, sedangkan beramal dengan sebab manusia itu syirik. Coba, meninggalkan perbuatan karena sebab manusia itu riya. Sedangkan mengerjakan amal dengan sebab manusia itu syirik. Nah, lalu manakah ikhlas itu? Wal ikhlasu ay yu'afiyakallahu minhuma. Dan ikhlas itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari keduanya. Ya. Kita tidak beramal semata-mata mencari manusia. Kita tidak meninggalkan perbuatan itu semata-mata karena manusia juga, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ada orang tidak mau ke masjid, kenapa? Dik semen bertempuh ke ustad, dik semen dik manusia, ya. Atau ada orang mau bersedekah dan lain sebagainya, beribadah, malu dia. Kenapa malu? Malu karena manusia. Itu riya. Hati-hati juga, ya. Bisa jadi riya. Sementara kalau dia melakukan suatu perbuatan karena manusia juga, itu syirik, ya. Dia sholat tapi ingin dipuji orang, itu syirik namanya. Nah, datanglah ikhlas itu menempati posisi di antara keduanya tadi, yaitu ayyu'afiyakallahu minhuma, ketika Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu, menyelamatkanmu dari kedua sifat tersebut. Ya, Allahumma afina minhuma wa'fu anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari kedua sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, para hadirin, para mustami'in, para santri dan santriwati, sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kurang lebih kalau ada kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan. Ya, kita semua masih belajar dan kita saling menasihati. Kalau ada yang salah, mari kita saling memberitahu supaya kita tidak terjerumus di dalam kesalahan terus-menerus. Ya. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.